Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai ya, kita turut berduka ya atas meninggalnya orang tua atau bapak dari Mas Abdul Halim Musaki ya, kelas 1D, IK 1D. Semoga beliau meninggal dalam kondisi husnul khotimah, kemudian diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan iman dan Islam, dan insya Allah bisa meneruskan ya cita-cita luhur atau cita baik dari beliau. Mungkin nanti Mas Abdul Halim ya, Abdul Halim Musaki bisa koordinasi dengan wali kelas ya, berkoordinasi dengan wali kelas untuk selanjutnya ya. Harapan kita kuliah tetap berjalan ya. Mungkin nanti bisa konsultasi ke wali kelas. Mungkin kalau Mas Abdul Halim sendiri belum bisa, ya mungkin lewat ketua kelasnya ya. Ketua kelasnya siapa? Kelas 1D? Halo? Untuk kelas 1D, ketua kelas siapa? Saya Pak. Itu apa itu anak? Itu mahasiswa Abdul Halim tuh bukan dari kelas 1D, Pak. Bukan 1D. Bukan, Pak. Oh, IK 1B ya? Ini ada ralat. Benar 1B atau gimana? IK 1B atau ini tadi saya baru lihat kemarin, saya lihat 1D ya. Ini di bawahnya ternyata ada ralat IK 1B ya. Ya, intinya mungkin nanti bisa disampaikan ke ketua kelas IK 1B untuk perihal Mas Abdul Halim tadi bisa koordinasi dengan wali kelasnya ya untuk ya keberlanjutan dari kuliahnya gitu ya. Ini yang hadir kok masih sedikit sekali, masih separuh. Mohon untuk teman-temannya bisa diinfo untuk segera gabung ya. Baik, kita mulai ya, karena waktunya sudah cukup siang, tadi Anda sudah menunggu. Ya. Untuk bab selanjutnya, yaitu bab 16, yaitu tentang sekuen dan sinonim, ya, dan juga indeks, itu merupakan juga termasuk objek ya di dalam database. Ya, ada objek tabel, ya, ada objek view, ada objek constraint, ya, ada objek index, ada objek sekuen, ya, urutan itu sekuen, ya, dan juga ada objek sinonim, ya. Kalau sekuen itu intinya ya adalah kita membuat suatu urutan gitu ya, artinya urutan secara otomatis untuk suatu proses tertentu di dalam tabel ya. Kalau Anda pernah membuat tabel di Access misalnya, sebentar ya, saya mau telepon dulu.
Halo, Assalamualaikum, Mbak. Nggih. Lah makanya makanya kemarin itu, apa, saya nerima telepon dari Ibu Yuni katanya sih tim dari Diksi gitu, dari pusat yang sedang visit ke SMKPK, ke Al-Furqon gitu. Maksud saya sampaikan itu biar semua pada tahu apakah tugas kita memang seberat itu gitu loh. PKS-nya. Hmm. Ini enggak ada informasi dari sana. Gimana mau tetap tetap ada atau gimana hari ini? Iya. Kemarin itu sampai anu Pak Hasan, apa, kemarin itu sampai
cukup penting. Saya hentikan sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi urutan ini atau sequence itu kita intinya membuat penomoran secara otomatis, gitu ya. Nah, kalau di Oracle penomoran otomatis ini tidak seperti di Microsoft Access misalnya ya. Itu kan kalau di Access itu berada di dalam tabel itu sendiri, misalnya salah satu kolom gitu ya, Anda buat nanti auto increment gitu ya. Nah, kalau di Oracle sequence ini untuk membuat nomor urut ini itu di luar tabel ya. Jadi dia objek tersendiri yang nanti bisa dipakai oleh beberapa tabel ya. Jadi untuk membuat suatu urutan, walaupun sebaiknya kalau menurut saya ya sequence itu satu nama sequence ya dibuat untuk satu tabel biar tidak urutannya tidak acak gitu ya. Dan nanti Anda bisa membuat urutan itu dari awal nomor berapa sampai maksimal berapa. Apakah nanti diatur kalau sudah sampai maksimal apakah bisa ditambah atau tidak ataukah akan kembali ke urutan semula ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau indeks ini adalah ketika Anda membuat constraint ya dari suatu kolom itu menjadi kunci primer atau kunci unik ya. Jadi akan menjadi kunci primer atau kunci unik, maka secara otomatis akan dibuat objek namanya indeks ya. Dan indeks ini dibuat secara otomatis oleh sistem gitu ya. Kemudian kalau sinonim ini adalah penamaan suatu, biasanya untuk link ya, untuk link. Untuk link karena panjang dibuat nama pendeknya, namanya istilahnya membuat sinonim daripada atau nama lain daripada link yang terlalu panjang. Misalnya Anda harus membuka atau melihat isi dari tabel milik user lain ya. Mungkin terlalu panjang gitu ya, Anda bisa membuat sinonim dari link tersebut gitu ya. Sehingga lebih pendek cara atau penulisannya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita langsung aja ke bab 17 tentang privilege and regular expression ya. Hak istimewa dan ekspresi reguler. Privilege ini adalah hak yang diberikan ya sepenuhnya kepada seorang DBA ya. DBA nanti yang akan mengatur ya hak akses atau mengontrol hak akses pengguna ya itu dilakukan oleh seorang DBA gitu ya. Baik, langsung saja. Ya. Sasaran ya, pelajaran ini akan membahas sasaran sebagai berikut ya. Pertama, membandingkan perbedaan antara hak istimewa objek ya, objek privilege dan sistem privilege ya. Kemudian membuat dua perintah yang diperlukan untuk mengaktifkan pengguna agar memiliki hak akses ke database. Kemudian membuat dan menjalankan pernyataan grant onto ya. Jadi nanti grant onto itu nanti untuk menugaskan atau memberikan hak istimewa atau privilege kepada objek ya dalam skema mereka ke pengguna lain ya, dan atau publik. Kemudian membuat query kamus data atau data dictionary untuk mengkonfirmasi ya hak istimewa yang diberikan. Tujuan ya di sini untuk
buka cakrawala berpikir Anda, gitu ya. Yang pertama, jika Anda berbagi komputer dengan orang lain, baik di sekolah ataupun di rumah misalnya, ya, mungkin yang sedang Anda kerjakan saat ini dapat dilihat, diubah, atau bahkan mungkin dihapus oleh orang lain. Ya. Misalnya di rumah, satu komputer dipakai dengan adik Anda misalnya, atau kakak Anda. Gitu ya. Nah, tentunya di situ akan lebih baik jika Anda ya bisa mengendalikan hak orang lain terhadap file pribadi Anda. Gitu ya. Bagaimana misalnya orang lain tidak bisa membuka file Anda secara sembarangan. Gitu ya. Nah, untuk database, seperti halnya di sekolah ataupun di rumah, keamanan data adalah sesuatu yang sangat penting. Gitu ya. Nah, dalam pelajaran ini Anda akan belajar bagaimana memberi akses ke objek database yang dapat mengontrol, ya, siapa yang dapat mengubah, menghapus, memperbaharui, menyisipkan, mengindeks, atau mereferensi objek database. Lalu kalau ada yang bertanya, Pak, bedanya dengan constraint apa? Ya, kalau ini berbeda dengan constraint ya. Kalau constraint itu kemarin adalah aturan, ya, aturan di dalam tabel, ya, yang terkait dengan kolom-kolomnya, gitu ya. Apakah kolomnya itu sebagai kunci primer, ya, kunci utama, ya, atau sebagai foreign key, ya, kunci tamu, atau sebagai unique key, ya, kunci unik, atau dia sebagai kolom itu misalnya not null, gitu ya, Anda set not null, atau mungkin ada constraint check yang Anda berikan di kolom tersebut, gitu ya, baik di level kolom maupun di level tabel, gitu ya, sesuai dengan aturan yang Anda berikan di tabel tersebut, gitu ya. Kalau hak istimewa ini, ya, privilege ini lebih kepada pengguna. Bagaimana pengguna itu bisa mengakses suatu objek di dalam database, ya, terutama objek yang dimiliki oleh pengguna lain, ya. Nah, orientasinya adalah dalam lingkungan multi pengguna, gitu ya, multi user, gitu ya. Anda ingin menjaga keamanan akses dan penggunaan database. Ya. Dengan keamanan database Oracle Server, ya, Anda dapat melakukan hal berikut. Pertama, mengontrol akses database. Ya. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses data database Anda. Berikan akses ke objek tertentu dalam database. Ya. Jadi Anda misalnya bisa memberikan hak akses tertentu, ya, kepada orang lain, gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan hak akses yang diberikan. Konfirmasikan hak istimewa atau privilege yang diberikan dan diterima dalam kamus data atau dalam data Oracle. Ya. Jadi ingin melihat hak akses apa saja dari suatu objek diberikan kepada siapa, nanti bisa Anda lihat di kamus data. Ya. Kemudian buat sinonim untuk objek database. Keamanan database. Keamanan database dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu keamanan sistem, ya, dan keamanan data. Keamanan sistem, ya, sistem security dan data security, ya. Keamanan sistem mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem, seperti membuat pengguna, nama pengguna, kata sandi, ya, mengalokasikan disk space, ya, untuk pengguna, dan memberikan hak istimewa atau privilege yang dapat dilakukan pengguna untuk misalnya bisa membuat tabel, view, dan juga squen. Gitu ya. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa atau privilege berbeda, ya, di dalam Oracle. Ya. Kemudian keamanan database, ya, keamanan data. Kalau tadi keamanan sistem, sekarang keamanan data juga dikenal dengan keamanan objek. Berkaitan dengan
object privilege ya, yang mencakup akses ke dan penggunaan objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna terhadap objek tersebut. Hak istimewa ini termasuk mampu menjalankan pernyataan DML ya, data manipulation language ya, untuk terkait dengan baris data ya daripada tabel ya. Privilege and schema ya. Hak istimewa dan skema ya. Hak istimewa adalah hak untuk mengeksekusi pernyataan SQL tertentu. DBA adalah pengguna tingkat tinggi ya atau tertinggi dengan kemampuan memberikan pengguna akses ke database dan objek-objeknya. Pengguna membutuhkan hak sistem untuk mendapatkan akses ke database. Mereka membutuhkan hak objek untuk memanipulasi konten objek dalam database. Jadi kalau hak sistem ya atau system privilege itu digunakan untuk mendapatkan akses ke database agar Anda bisa masuk ke database. Pertama itu ya. Kalau object privilege digunakan untuk supaya Anda bisa memanipulasi konten atau isi objek dalam database. Apakah itu objek tabel misalnya gitu ya atau objek yang lain. Pengguna dapat diberikan hak istimewa untuk memberikan hak istimewa tambahan kepada pengguna lain atau untuk role ya, peran role. Ini kalau kita hanya tahu bahasa Indonesia juga bingung ya. Artinya role itu adalah nanti sekumpulan user dengan hak istimewa yang sama ya. Jadi nanti intinya kita tidak memberikan hak istimewa satu persatu, tetapi per grup user. Nah, grup user itu aturan-aturannya atau privilege-nya namanya role. Ya. Yang dinamai kelompok hak istimewa terkait. Skema adalah kumpulan objek. Ya. Jadi ketika Anda akses ke Oracle, ya, maka Anda masuk ke skema Anda. Nah, di skema Anda, ketika Anda masuk, login ke Oracle Application Express misalnya, maka di sana ada kumpulan objek, ya, seperti tabel, view, dan juga squen, ada index, gitu ya, ada sinonim dan lain sebagainya. Ya. Skema milik pengguna database, ya, dan memiliki nama yang sama dengan pengguna itu. Ya, ketika Anda login dengan username Anda ya O berapa itu ya ke belakang, maka itulah nama skema Anda ya. Ketika Anda login ya, nama user login itulah nama skema yang Anda punyai gitu ya. Itu yang mendefinisikan Oracle ya, saya tidak membuat sendiri tapi didefinisikan Oracle. Ketika saya meminta berapa jumlah user, maka saya diberikan nama sesuai dengan itu, kemudian diakhiri dengan S, NN, ya, NN-nya sesuai dengan range awal sampai akhir berapa. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan database di tingkat sistem. Terdapat lebih dari 100 hak istimewa sistem yang berbeda. Hak istimewa sistem seperti kemampuan untuk membuat dan menghapus pengguna, menghapus tabel, atau tabel cadangan biasanya hanya dimiliki oleh DBA. Tabel ini mencantumkan beberapa hak istimewa sistem yang biasanya tidak akan diberikan DBA ke pengguna lain. Misalnya create user, ya, drop user, drop any table, backup any table, ya, create any table. Ya. Artinya, misalnya create user, ya, artinya ini hanya milik DBA, ya. Tidak ada user biasa bisa membuat user baru gitu ya, ataupun menghapus user.
DBA menciptakan pengguna ya atau create pengguna ya dengan menjalankan pernyataan create user. Nah, ketika perintah create user seperti ini ya, maka pengguna baru ya, misalnya di sini create user Scott identified by ya, ini nama user yang baru yang dibuat namanya Scott, kemudian user passwordnya adalah ini ya, UR35 Scott ya. Nah, ketika user Scott ini dibuat ya, maka dia tidak memiliki hak akses apapun ya saat dibuat seperti ini. Kemudian DBA dapat memberikan hak yang diperlukan kepada pengguna tersebut ya, kira-kira hak kepada user Scott itu apa gitu ya, nanti baru diberikan setelah user itu di-create. Dengan menggunakan pernyataan alter user, pengguna dapat membuka kata sandi ya. Alter user Scott ya, identified by ya, maka dengan perintah ini ya, alter user Scott identified by, maka password daripada Scott akan dirubah menjadi ini ya. IM Scott 35. Dan ini yang bisa melakukan adalah DBA ya. DBA menggunakan pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem ya kepada pengguna. Setelah tadi user Scott dibuat, misalnya, maka kemudian DBA menggunakan pernyataan grant untuk mengalokasikan hak istimewa sistem kepada pengguna. Hak istimewa sistem menentukan apa yang dapat dilakukan pengguna di tingkat database. Setelah pengguna diberikan hak istimewa, pengguna dapat langsung menggunakan hak istimewa tersebut ya. Nah, ini sintaknya ya, grant hak istimewanya apa ya. Grant privilege-nya hak istimewanya apa ke user ya, atau juga ke user yang lain, tidak hanya satu, atau role. Role itu adalah kelompok pengguna, ya, kelompok aturan untuk sekumpulan pengguna gitu ya. Kemudian atau ke public. Nah, contoh di sini grant, create session, create tabel, create square, create view to Scott. Perintah ini ya diberikan oleh seorang DBA kepada user Scott. User Scott punya kemampuan untuk create session ya agar bisa berinteraksi dengan sistem. Kemudian biar bisa membuat tabel ya, create tabel. Kemudian create square dan create view. Ya. Maka setelah perintah ini dikerjakan atau di-run, maka sesaat setelah itu, pengguna user Scott dapat melakukan hak akses yang diberikan ini. Nah tadi create session ya, hubungkan ke database ya agar bisa masuk ke database, create tabel untuk membuat tabel ya dalam skema pengguna ya dalam di user Scott tadi ya. Dan seterusnya ya, ada create prosedur ya berarti membuat prosedur, fungsi atau packet dalam skema pengguna. Nah, kalau di dalam Oracle Application Express tidak ada create session ya. Berikutnya adalah keamanan objek ya. Tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan objek database dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada objek tersebut. Jadi tingkat keamanan ini mencakup akses dan penggunaan objek ya, database dan tindakan apa yang dapat dilakukan pengguna pada objek tersebut, misalnya objek tabel gitu ya, objek view gitu. Misalnya apa yang bisa dilakukan, apakah hanya melihat data saja gitu ya, ataukah bisa menambahkan data atau bisa menghapus data, mengubah data dan lain sebagainya. Setiap objek memiliki seperangkat hak istimewa tertentu. Ya, Anda lihat tabel di sini. Untuk hak istimewa alter itu hanya untuk tabel dan squen. Ya. Sedangkan view dan prosedur ini tidak ada alter. Ya. Kalau delete, ya. Kalau delete itu untuk tabel dan view.
Squen dan prosedur tidak ada, delete. Kemudian execute hanya untuk prosedur. Index hanya untuk tabel dan view, ya. Insert juga untuk tabel dan view, gitu ya. Kalau select, misalnya di reference hanya untuk tabel, select hanya untuk bisa untuk tabel, view dan juga squen, ya. Jadi contoh hak istimewa objek, ya. Ini hak istimewanya, ini adalah objek-objeknya. Ada tabel, ada view, ada squen, ada prosedur. Ya. Hak istimewa objek, ya, penting untuk mencatat 4 poin berikut tentang hak istimewa objek. Satu-satunya hak istimewa yang berlaku pada squen adalah select dan alter. Kemudian ingat, ya, suatu squen menggunakan alter untuk mengubah increment, max value, case no case, atau cycle no cycle. Start with tidak dapat diubah menggunakan alter. Ini kalau nanti bisa dibaca di squen, ya, tentang apa increment, max value, case no case, atau cycle no cycle, atau juga dengan start with. Ya. Anda dapat mengizinkan hak update reference dan insert pada kolom individu, ya. Misal di sini grant update salary, ya, on employee to Stephen King. Artinya Anda memberikan hak akses update terhadap kolom salary, kolom gaji, ya, pada tabel employee kepada Stephen King. Jadi Stephen King hanya di tabel employee ini hanya bisa melakukan update di gaji saja, karena Stephen King ini adalah sebagai presiden direkturnya, gitu ya, direkturnya. Hak istimewa select dapat dibatasi dengan membuat view, ya, dengan subset kolom dan memberikan hak istimewa select hanya pada view. Anda tidak dapat memberikan select pada kolom individual. Hak istimewa yang diberikan pada sinonim dikonversi menjadi hak istimewa pada tabel dasar yang dirujuk oleh sinonim. Jadi kalau suatu sinonim, ya, Anda memberikan hak istimewa terhadap suatu sinonim, maka hak istimewa itu akan dikonversi, ya, sesuai dengan sinonim itu kemana. Kalau tujuannya ke tabel, ya dia akan ke tabel dasar yang mendasari atau yang dirujuk oleh sinonim itu. Karena sinonim adalah nama lain, gitu ya. Dengan kata lain, sinonim hanyalah nama baru dan lebih mudah digunakan karena lebih pendek biasanya. Menggunakan nama ini untuk memberikan hak istimewa yang sama, ya, dengan memberikan hak istimewa di atas tabel itu sendiri. Kata kunci publik. Pemilik tabel, ya, dapat memberikan akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci publik. Contohnya di sini, ya, grant select on alice.department to public. Berarti Alice, ya, user namanya Alice, ya, punya objek namanya tabel departemen, ya, dalam hal ini departemen, memberikan hak select, ya. Hak select artinya bisa melihat data dari tabel departemen ke semua pengguna, karena di sini publik, gitu ya, ke semua pengguna. Jika pernyataan tidak menggunakan nama lengkap suatu objek, Oracle Server secara implisit mengawali nama objek dengan nama pengguna saat ini, ya.
Jadi misalnya nama penggunanya Scott ya, maka Scott.department gitu ya. Karena itu objek milik orang lain. Kalau objek milik Anda sendiri, Anda tidak usah menyebutkan nama penggunanya gitu ya. Tapi kalau Anda mengakses milik pengguna lain, maka nama pengguna itu harus disebutkan baru nama objeknya gitu ya. Misalnya jika pengguna Scott menanyakan tabel user object dan Scott tidak memiliki tabel seperti itu, sistem akan memilih dari tampilan kamus data melalui sinonim public.user object. Jika Anda mencoba ya untuk melakukan operasi yang tidak sah, ya artinya tidak punya hak terkait itu, ya seperti misalnya menghapus baris data dari tabel yang Anda tidak memiliki hak delete, ya server Oracle tidak mengizinkan operasi berlangsung, ya, akan ditolak, gitu, ya, karena tidak punya hak akses tersebut. Jika Anda menerima pesan kesalahan server Oracle, ya tabel atau view not exist, ya, Anda telah melakukan salah satu dari berikut ya, mungkin tabel atau tampilan itu memang tidak ada, nama tabel atau tampilan itu tidak ada, gitu ya. Mencoba melakukan operasi di atas tabel atau view yang Anda tidak memiliki hak akses yang sesuai. Menampilkan hak istimewa, ya. Menampilkan privilege, ya. Anda dapat mengakses kamus data untuk melihat hak istimewa yang Anda miliki. Ya. Bagian yang ditampilkan menggambarkan berbagai tampilan kamus data. Kalau menggunakan Oracle Application Express Developer, ya, masuklah ke SQL Workshop, Utilities, Object Report. Ya, jadi nanti Anda masuk ke menu ini, ya, setelah masuk ke Oracle Application Express, Anda masuk ke SQL Workshop, pilih Utility, kemudian pilih Object Report. Hak istimewa pengguna dapat dilihat di bagian laporan keamanan, di bagian laporan keamanan, ya nanti di bagian security report, ya. Nah nanti seperti ini, ya. Ada role sysbrief, ya, hak istimewa sistem diizinkan untuk membuat role, membuat peran, ya, role. Ada role tab brief, ya, istimewa tabel diizinkan untuk untuk role, ya, untuk role. Ini artinya walaupun role itu artinya peran, tapi kalau bisa jangan diartikan seperti ini, gitu ya, dan seterusnya. Ini untuk bagian pertama di bab 17, ya. Ada pertanyaan di sini, dengan mengontrol akses pengguna dengan Oracle Database Security, Anda bisa memberi akses ke objek spesifik di database. Benar atau salah? Dengan mengontrol akses pengguna dengan Oracle Database Security, ya, berarti keamanan database, ya. Kalau ini salah kayaknya, Anda bisa memberikan akses ke objek spesifik, ya. Kalau database security keamanan itu harusnya di objek security gitu ya. Kita jawab false dulu aja. Benar atau salah? Fotonya true ya. Skema adalah kumpulan objek seperti tabel, view, dan urutan. Ini kalau ini true ya.
Ya, kita ulang tadi. Ini adalah true, ya. Kemudian juga true, ya. Artinya skema memang kumpulan dari objek seperti tabel, view, dan sequence, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut di berikutnya, membuat dan mencabut, ya, keistimewaan objek, ya. Artinya bagaimana memberikan hak istimewa dan bagaimana Anda mencabut kembali, gitu ya. Sasaran, ya. Pelajaran ini akan membahas sasaran sebagai berikut, ya. Menjelaskan yang dimaksud dengan role dan keuntungannya. Role itu apa? Kemudian membuat pernyataan untuk membuat hak istimewa role dan grant. Kemudian membuat grant onto, ya, pernyataan dengan with grant. Option untuk menugaskan hak istimewa pada objek dalam skema pengguna lain dan atau publik. Kemudian membuat dan menjalankan pernyataan untuk melakukan revoke, ya, hak istimewa objek dari pengguna lain dan atau dari publik. Kalau grant onto, grant itu nanti memberikan hak akses, kalau revoke itu nanti meniadakan hak akses, ya. Jadi di apa? Di pengaturan hak istimewa itu hanya dua perintahnya, hanya grant dan revoke saja. Kalau grant memberikan hak akses, kalau revoke meniadakan hak akses. Ada trouble, ya. Kita buka lagi. Tidak bisa dibuka. Artinya kalau koneksi tidak ada masalah, coba saya buka di browser lain, ya. Usernya, bentar.
Ya, udah bisa ya. Tidak usah lagi. Baik, kita grand dan revoke ya tadi ya. Pelajaran ini akan membahas ya tujuan ya, membedakan antara hak istimewa dan role ya. Kemudian menjelaskan tujuan tautan ya di dalam database. Kalau tadi masih sasaran, sekarang tujuan ya. Saya kira ini sama ya. Kita langsung aja ke peran ya, role. Role adalah grup ya. Grup bernama. Artinya grup yang kita buat suatu nama grup ya dengan hak istimewa yang nanti terkait dapat diberikan kepada pengguna. Ya. Metode ini memudahkan untuk mencabut dan mempertahankan hak istimewa. Karena intinya role ini adalah untuk kelompok pengguna gitu ya. Seorang pengguna dapat memiliki akses ke beberapa role dan beberapa pengguna dapat diberikan role yang sama. Jadi kata peran ini saya masih bahasakan di bahasa aslinya, yaitu role gitu ya. Role biasanya dibuat untuk aplikasi database. Untuk membuat dan menetapkan role, pertama DBA harus membuat role dulu. Ya, nama role-nya dibuat dulu. Kemudian DBA dapat menetapkan hak istimewa, role, dan role untuk pengguna. Contohnya di sini. Jadi DBA membuat role dulu, misalnya create role manager. Maka ketika perintah ini diakses atau di run, maka terciptalah suatu role namanya manager. Kemudian create table, create view to manager. Maka di sini DBA memberikan hak akses create tabel dan create view ke manager. Kemudian grant manager to Jennifer Co. Maka otomatis Jennifer Co. ini mendapat hak istimewa dari role namanya manager. Di mana role manager ini mempunyai hak istimewa create tabel dan create view. Jadi gitu ya urutannya ya. Misalnya grant manager to Jennifer Co, Stephen King misalnya. Ya. Maka nanti role manager ini akan diberikan ke Jennifer Co dan Stephen King. Sintaknya tadi ya, create role, nama role-nya apa. Ya. Setelah role dibuat, DBA dapat menggunakan pernyataan grant ya untuk menetapkan role kepada pengguna serta menetapkan hak istimewa untuk role tersebut. Tadi ini sudah ya, diulang lagi ya. Ini pertama membuat role, ya, DBA membuat role-nya namanya manager, kemudian memberikan hak istimewa, create tabel dan create view ke role, yang namanya manager tadi. Kemudian role manager diberikan ke Jennifer Co. Kalau tanpa role tentunya kita harus grant, create tabel, create view, nanti apa lagi, to Jennifer Co. Karena ada suatu role, maka Anda cukup memberikan setelah kata kunci grant cukup role-nya saja ya. Kemudian kepada siapa, user siapa gitu ya. Sehingga di sini akan memudahkan pengaturan hak akses. Kalau nanti role manager ini mau ditambah hak aksesnya, nanti tinggal menambahkan saja misalnya grant create sequence ya misalnya create synonym to manager.
maka secara otomatis role manager ini akan bertambah hak istimewa untuk create view dan create synonym. Maka secara otomatis pula Jennifer Go bisa mendapatkan tambahan 2 hak istimewa tadi. Gitu ya. Jadi cukup mudah untuk mengatur hak akses, kelompok hak akses ke pengguna. Gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Karakteristik role ya. Role diberi nama grup ya, hak istimewa terkait ya. Nah, ini contoh. Ini bawah ini yang warna kuning, ini adalah user di atas, kemudian ini adalah role-nya. Kalau dengan cara yang biasa tanpa role, berarti kita harus menunjuk ke masing-masing user hak istimewa apa saja yang diberikan. Demikian juga dengan user 2 misalnya, hak istimewa apa saja yang diberikan. Kemudian user 3, maka nanti merujuk ke hak istimewa apa saja yang diberikan. Jadi kita harus mengatur satu persatu. Kalau ini dengan menggunakan role, ya, maka Anda cukup atur role-nya. Role ini punya hak istimewa apa saja, baru nanti role ini diberikan kepada user siapa. Kalau nanti ada user lain yang mendapatkan atau kita berikan role yang sama, ya tinggal disambungkan aja ke role-nya. Kalau nanti role ini diberikan hak istimewa tambahan, maka tinggal menambahkan saja di role. Secara otomatis nanti masing-masing pengguna akan mendapatkan tambahan role yang baru. Tambahan hak istimewa di role tersebut gitu ya. Nah, role ini dibuat oleh seorang DBA ya, bukan user biasa. Mengizinkan hak istimewa objek. Menggunakan sintaks berikut untuk mengizinkan hak istimewa objek ya. Grant object privilege ya. Bisa ke daftar kolom on object name ya, kepada user siapa. Kepada user atau role ataupun public ya, with grant option. Di sini object privilege adalah hak istimewa objek yang akan diberikan nanti ya. Kolom list nanti daftar kolom yang ditentukan dari suatu tabel, tidak misalnya objek name-nya adalah tabel, maka tidak semua kolom diberikan gitu ya, hanya beberapa kolom saja misalnya. Atau view gitu ya. Adalah objek di mana hak istimewa diberikan. Objek ini bisa tabel, bisa view gitu ya. Kemudian to user or role yang mengidentifikasikan pengguna atau role untuk yang mendapatkan hak istimewa. Public berarti mengizinkan hak istimewa untuk semua pengguna. Kemudian with grant option mengizinkan penerima untuk memberikan hak objek kepada pengguna lain atau role. Artinya bisa meneruskan. Dia sudah punya hak istimewa, nanti bisa diteruskan ke pengguna yang lain. Jadi yang bersangkutan bisa meneruskan hak istimewa itu kepada pengguna yang lain. Panduan hak istimewa objek. Untuk memberikan hak istimewa pada suatu objek, objek tersebut harus dalam skema Anda sendiri, ya. Artinya punya Anda sendiri. Atau Anda harus telah diberikan hak istimewa menggunakan with grant option. Pemilik objek dapat memberikan hak istimewa objek kepada pengguna atau role database lain. Kemudian pemilik objek secara otomatis mendapatkan semua hak istimewa objek pada objek tersebut. Artinya kalau Anda di skema Anda, ya Anda bisa menghapus tabel gitu ya, bisa meng-create tabel, atau juga bisa menghapus data, mengupdate data dan lain sebagainya. Karena objek itu adalah milik Anda sendiri. Nah, ini contoh ya. Misalnya grant select on client to public.
di mana di sini adalah yang punya adalah Scott King ya. Jadi Scott King memberikan hak akses select ya pada tabel klien ya ke publik. Ke publik berarti bisa semua pengguna. Grant update first name, last name ya on client to Jennifer Co, manager. Berarti di sini memberikan hak akses update terhadap kolom first name dan last name pada tabel klien ya. Objek namanya klien ya ke Jennifer Co dan juga role manager gitu ya. Kemudian select bintang from Scott King client. Ini kalau pengguna lain karena sudah diberikan hak akses select, maka untuk bisa membuka tabel klien miliknya Scott King ya, maka di sini select bintang from nama pemiliknya siapa titik client. Di sini create synonym client from for Scott King client. Ini contoh create synonym ya. Di sini create synonym, nama sinonimnya adalah client untuk menggantikan nama Scott underscore King client. Sehingga berikutnya user tersebut yang membuat sinonim ini akan langsung bisa select bintang from client. Poin 5 bisa dikerjakan asal poin 4 sudah dikerjakan gitu ya. Kalau belum ya harus poin 3 ya untuk bisa mengakses tabel klien yang dimiliki oleh username Scott King. Gitu ya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ya. Ini penjelasan sama ya, saya langsung aja ya. Berikutnya with grant option ya. Hak istimewa yang diberikan dengan menggunakan klausa with grant option dapat diteruskan ke pengguna lain atau role oleh penerima. Jadi kalau Anda menerima hak akses dari user lain, kemudian di hak akses itu ada klausa with grant option, maka Anda bisa meneruskan hak akses itu kepada pengguna yang lain. Hak istimewa objek yang diberikan menggunakan klausa with grant option dicabut ketika hak istimewa pemberi, hak istimewa tersebut dicabut. Mungkin untuk nah, caranya seperti ini dulu ya. Contohnya grant select, insert on client to Scott King with grant option. Contoh ini memungkinkan Scott untuk memberi orang lain hak istimewa ini ya. Jadi Scott memberikan hak akses select dan insert di tabel klien ya with grant option. Kalau kata kunci publik ya, di sini untuk semua di sini pada pemilik tabel yang memberikan hak akses ke semua pengguna dengan menggunakan kata kunci publik. Ya. Contoh yang ditunjukkan di bawah ini memungkinkan semua pengguna sistem untuk meminta data dari tabel klien JSON. Jadi grant select on JSON tesang.client to public. Berarti nanti setiap orang bisa mengakses tabel klien ya, yang dimiliki oleh user JSON. Ya. Objek delete ya. Jika Anda mencoba untuk melakukan operasi yang tidak sah seperti menghapus baris dari tabel di mana Anda tidak memiliki hak istimewa delete, maka server akan tidak mengizinkan operasi itu berlangsung ya. Kan tadi sudah ada ini ya. Kita lanjut yang lain aja.
membatalkan hak istimewa objek ya. Anda dapat menghapus hak istimewa yang diberikan kepada pengguna lain dengan menggunakan pernyataan revoke. Anda dapat menggunakan pernyataan revoke ya. Hak istimewa yang Anda tentukan dicabut dari pengguna yang Anda beri nama ya, dan dari pengguna lain yang kepadanya hak istimewa tersebut diberikan dengan menggunakan klausa with grant option. Nah, sintaksnya seperti ini, revoke, hak istimewanya apa, pada objek apa, from, ya, dari user siapa, kemudian cascade constraint. Ya. Cascade constraint diperlukan untuk menghilangkan segala kendala integritas referensial ya, yang dibuat pada objek melalui hak istimewa reference. Contoh di sini misalnya revoke select, insert on client from Scott King. Maka dengan ini maka hak istimewa select dan insert yang diberikan oleh Scott King ya akan dihapus gitu ya. Jika pengguna diberikan hak istimewa dengan klausa with grant option, pengguna itu juga dapat memberikan hak istimewa menggunakan klausa with grant option. Ya. Ini berarti bahwa rantai penerima yang panjang dimungkinkan, ya. Tetapi tidak ada hibah melingkar yang diizinkan. Artinya dia harus terus berlanjut. Kita coba lihat ya with grant option. Nah, seperti ini ya. Contoh, jika pengguna A memberikan hak istimewa select ke tabel untuk pengguna B, termasuk klausa with grant option, ya, pengguna B dapat mengizinkan pengguna C, ya, hak istimewa select termasuk juga klausa with grant option. Artinya gini, ya, misalnya user A memberikan hak akses select, ya, suatu objek yang dia miliki kepada user B, kemudian ditambah klausa with grant option. Maka pengguna B itu bisa memberikan hak objek yang dimiliki oleh user A tadi ya kepada user C melalui user B. Ya, tentunya dengan with grant option. Setelah itu, maka user C memiliki hak istimewa terhadap objek milik user A yang diberikan melalui user B. Maka user C pun juga bisa meneruskan hak istimewa itu kepada user D, ya, tentunya dengan klausa with grant option. Ya. Jadi ini artinya kalau dengan klausa with grant option itu kita bisa meneruskan hak akses sesuatu hak akses yang diberikan oleh suatu pengguna ke pengguna yang lain tanpa harus si pengguna pemilik objek itu memberikan hak akses secara langsung ke pengguna yang dimaksud. Gitu ya. Jadi user A tidak usah memberikan akses ke user C atau user D. Tetapi user B yang diberikan hak akses pertama bisa meneruskan hak akses itu ke user C. Demikian juga user C bisa meneruskan hak akses itu ke user D terhadap objek yang dimiliki oleh user A. Maka di sini user D bisa misalnya suatu tabel gitu ya, suatu tabel milik user A yang sudah diberikan hak akses select ini bisa melihat datanya gitu ya. Walaupun user D ini tidak pernah bersinggungan dengan user A. Ataupun user C juga tidak pernah bersinggungan dengan user A. Dalam hal ini user D juga tidak pernah bersinggungan dengan user B. Jadi itu ya, dengan with grant option bisa meneruskan hak akses yang telah diberikan kepada pengguna ke pengguna lain dan seterusnya. Nah, sekarang pengguna C dapat mengizinkan pengguna ke D gitu ya, istimewa select ke D. Ini sudah ya. Namun jika pengguna A mencabut hak istimewa dari pengguna B, maka hak istimewa yang diberikan kepada pengguna C dan C juga dicabut. Misalnya A sebagai pemilik hak objek itu yang telah memberikan hak istimewa select misalnya
mencabut hak istimewa itu kepada B, maka secara otomatis B akan kehilangan hak istimewa terhadap objek itu dibandingkan dengan C dan juga D, gitu ya. Jadi secara otomatis tercabut. Sinonim apa ya? Sinonim pribadi dan publik ya. Seperti yang disebut sebelumnya dalam pelajaran ini, Anda dapat membuat sinonim ya untuk menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi syarat nama objek dengan skema dan memberi nama alternatif untuk tabel, view, sequence, prosedur, atau objek lainnya. Sinonim dapat bersifat pribadi, ya, default atau public. Defaultnya adalah individual gitu ya. Sinonim public dapat dibuat oleh DBA atau pengguna database yang telah diberikan hak istimewa untuk melakukannya. Tetapi tidak semua orang dapat secara otomatis membuat sinonim publik. Catatan, hak istimewa sinonim create public belum diberikan di siswa akademi ini. Role dan hak istimewa. Role dan hak istimewa ya atau privilege ya berbeda dalam beberapa cara ya. Hak istimewa pengguna adalah hak untuk mengeksekusi jenis pernyataan SQL tertentu atau hak untuk mengakses objek pengguna lain. Semua hak istimewa ditentukan oleh Oracle. Role ya di sisi lain diciptakan oleh pengguna, biasanya administrator, dan digunakan untuk mengelompokkan bersama hak istimewa atau peran atau role lainnya. Jadi role itu bisa berisi role yang lain. Ya. Mereka diciptakan untuk membuatnya lebih mudah untuk mengelola pemberian beberapa hak istimewa atau role kepada pengguna. Hak istimewa datang dengan database dan role dibuat oleh administrator database atau pengguna dari database tertentu. Link database ya atau tautan ya. Tautan database adalah penunjuk yang menetapkan jalur komunikasi satu arah dari satu database Oracle ke database yang lain. Pointer tautan sebenarnya didefinisikan sebagai entry dalam tabel kamus data. Untuk mengakses tautan, Anda harus terhubung ke database lokal yang berisi entry kamus data. Koneksi tautan adalah satu arah dalam arti bahwa klien yang terhubung ke database lokal A dapat menggunakan tautan yang disimpan dalam database A untuk mengakses informasi dalam database jarak jauh B. Ya. Tetapi pengguna yang terhubung di database B tidak dapat menggunakan tautan yang sama untuk mengakses data dalam database A. Itu create database link ya. Jadi dari user code ya. Di sini database lokal misalnya select bintang from ya amp@hqacme.com. Ini nama database jarak jauh nih. Tapi hanya satu arah. Ya. Artinya dari Scott King saja tetapi tidak bisa dari database jarak jauh ini mengakses yang lokal sebaliknya gitu ya. Nah, di dalam Oracle Application Express ya dapat create database link ini fitur ini tidak ada gitu ya, tidak tersedia sayangnya ya. Jika pengguna lokal pada database B ingin mengakses pada database A, mereka harus menentukan tautan yang disimpan dalam kamus data di database B. Jadi harus membuat link database dari B ke A. Ya, tidak bisa, kalau A sudah membuat ke B, tidak bisa digunakan oleh B ke A. B harus membuat sendiri, intinya seperti itu. Koneksi tautan database memberikan pengguna lokal akses ke database jarak jauh atau remote gitu ya. Agar koneksi ini terjadi, setiap database dalam sistem terdistribusi harus memiliki nama global yang unik.
Nama database global secara unik mengidentifikasi server database dalam sistem terdistribusi. Ya, kalau ini nanti Anda sudah bekerja di sistem data terdistribusi, maka masing-masing database akan mempunyai nama, ya, akan mempunyai nama globalnya apa. Ya. Keuntungan besar dari tautan atau database link ya adalah mereka memungkinkan pengguna untuk mengakses objek pengguna lain dalam database remote, ya, sehingga mereka dibatasi oleh hak istimewa pemilik objek. Dengan kata lain, pengguna lokal dapat mengakses database remote tanpa harus menjadi pengguna pada database remote tersebut. Gitu, ya. Contoh menunjukkan pengguna Scott King mengakses tabel EMP ya, pada database remote dengan nama globalnya adalah hq.acme.com. Jadi hq.acme.com ini adalah nama database-nya. Sedangkan EMP ini adalah nama tabelnya. Biasanya administrator database bertanggung jawab untuk membuat tautan database. Ya. Jadi database link ini adalah tanggung jawab dari DBA. Ya. Tampilan kamus data ya di user DB link berisi informasi tentang tautan yang dapat diakses pengguna. Jadi Anda bisa melihat di user DB link untuk melihat database link apa saja yang ada di Anda ya. Tapi tentunya ini tidak bisa dipraktekkan di Oracle Application Express ya. Setelah tautan database dibuat, Anda dapat menulis pernyataan SQL terhadap data di situs atau di database remote tadi ya. Jika sinonim diatur, Anda dapat menuliskan pernyataan SQL menggunakan sinonim ya, mungkin untuk memperpendek nama ya. Misalnya di sini create public synonym HQ_EMP for EMP at haq.acme.com. Maka karena ini dibuat sinonimnya, ya, adalah nama sinonimnya adalah HQ_EMP, maka Anda cukup select bintang from HQ_EMP. Maka HQ_EMP ini akan menggantikan nama panjangnya ini. Anda tidak dapat memberikan hak istimewa pada objek jarak jauh. Kira-kira itu untuk materi yang pertama ya, cukup banyak ya yang harus Anda pelajari. Role dapat diberikan role lain, benar atau salah ya, jawabnya benar. Jadi bisa role dalam role itu bisa. Ya. Saat pengguna masuk ke suatu database, pengguna dibatasi untuk bekerja dengan objek yang ada di database tersebut. Pengguna dibatasi untuk bekerja. Batasi berarti betul ya. Salah ya. Harusnya kan dibatasi ya. Ya, kita manut aja ya. Terakhir di bab 17 yaitu ekspresi reguler ya. Agak cepat saja.
apa itu ekspresi reguler, ya, atau regular expression. Ya. Pelajaran ini membahas sasaran berikut, ya, menguraikan ekspresi reguler, ya, kemudian menggunakan ekspresi reguler untuk mencari atau mencocokkan dan mengganti string pada pernyataan SQL. Ya. Kemudian membuat dan menjalankan ekspresi reguler serta memeriksa constraint. Terkadang, ya, Anda tujuannya di sini. Terkadang Anda harus menemukan atau mengganti bagian teks tertentu dalam kolom, string tag, atau dokumen. Anda sudah tahu cara melakukan pencocokan pola dengan menggunakan like dan will charts, ya. Will chart itu dengan karakter khusus apa, gitu ya. Terkadang Anda mungkin perlu mencari string tag yang sangat kompleks seperti mengekstrak semua URL dari sepotong teks. Di lain waktu Anda mungkin diminta untuk melakukan pencarian yang lebih kompleks seperti menemukan semua kata yang setiap karakter keduanya adalah vokal. Ekspresi reguler merupakan metode untuk menguraikan pola sederhana dan kompleks untuk pencarian dan memanipulasi. Mereka digunakan secara luas dalam industri komputasi dan tidak terbatas pada Oracle saja. Implementasi ekspresi reguler, ya, dari Oracle adalah perpanjangan dari POSIX, ya, Portable Operating System for Unix, ya. Sehingga dengan demikian sepenuhnya kompatibel dengan standar POSIX yang dikendalikan oleh IEEE. Ya. Kita langsung aja ke ekspresi reguler. Penggunaan ekspresi reguler didasarkan pada penggunaan meta karakter. Ya. Meta karakter adalah karakter khusus yang memiliki arti khusus seperti karakter will chart, karakter berulang, karakter yang tidak cocok, atau serangkaian karakter. Anda dapat menggunakan beberapa simbol meta karakter, ya, yang telah ditentukan dalam pencocokan pola. Ya. Kita lihat meta karakternya. Kalau dot, ya, titik, ya, cocok untuk karakter apapun di set karakter yang didukung, ya, kecuali 0. Kalau tanda tanya, cocok untuk 0 atau 1 kejadian. Kalau bintang, cocok untuk 0 atau lebih banyak kejadian. Plus cocok untuk 1 atau lebih kejadian. Kemudian kurung, ya, mengelompokkan ekspresi diperlakukan sebagai satu sub ekspresi tunggal. Kalau backslash itu karakter escape, ya, untuk menyediakan arti sesuatu. Kemudian vertical bar, ya, operator pengganti untuk menentukan pencocokan alternatif. Kemudian ada tanda caret, tanda dolar yang mencocokkan garis awal atau akhir baris. Ya. Kalau kurung siku, ekspresi bracket untuk daftar yang cocok dengan salah satu ekspresi yang diwakili dalam daftar, dalam list. Ekspresi reguler sederhana sangat mirip dengan pencarian will chart yang sudah Anda kenal. Ya. Mari kita lihat sebuah contoh. Ya. Mari kita gunakan operator titik untuk mencari huruf A diikuti oleh satu karakter diikuti oleh huruf C. Supaya ungkapan reguler ini akan dilakukan sebagai A titik C. Jadi ada huruf A, ya, diikuti oleh satu karakter, ya, kemudian diikuti oleh huruf C. Ekspresi yang sama dengan pencarian will chart SQL standar adalah kolom. Nama kolomnya apa? Where like, maksudnya where like, ya, ini, ya. Tanda petik A underscore C. Manakah dari string berikut yang cocok dengan A titik C? Kira-kira mana yang cocok dengan A titik C? Yang pertama cocok atau tidak? Ingat, dalam pencarian
adalah case sensitive ya, membedakan huruf besar dan huruf kecil ya. Yang kemungkinan cocok adalah yang nomor 2, kemudian nomor 4, 5, kemudian 6 dan 7 ya. Oh, tadi beda ya datanya ya. Oh, ini tidak ya, karena ini A-nya huruf besar ya. Ini C-nya juga huruf besar. Ya. Berarti hanya 2, 4, dan 5. Ya. 2, 4, dan 5. Contoh lain gagal baik karena memiliki karakter yang di posisi yang salah atau dalam kasus yang salah ya, huruf besar bukan huruf kecil ya, seperti itu kan dalam string pencarian. Oracle menyediakan satu set fungsi SQL yang dapat Anda gunakan untuk mencari dan memanipulasi string menggunakan ekspresi reguler. Anda dapat menggunakan fungsi-fungsi pada tipe data apapun yang menyimpan data karakter seperti char, Sherlock, dan varchar2 ya. Ekspresi reguler harus dilampirkan dalam tanda petik tunggal ya, jadi diapit dengan tanda petik tunggal. Nanti ada reject like ya, reject replace, reject insert, reject sub str, dan reject con. Like berarti pencocokan, replace berarti mengganti ya, insert berarti menyisipkan, sub str ya, untuk mengalihkan substring yang cocok ya. Kalau con berarti menghitung ya. Dan sifatnya juga case sensitive ya. Ini contoh, select first name last name from employee where reject like first name. Nah, ini adalah ekspresi regulernya seperti ini. Apa arti dari ekspresi reguler ini ya? Nah, kita akan mencari siapa yang first name-nya adalah tanda caret menentukan awal dari string yang sedang dicari. Awalnya adalah huruf S, ya, huruf kapital S, ya, diikuti dengan T, ya, diikuti dengan E, ya. Jadi diikuti. Kemudian tanda kurung mengawali subekspresi. Subekspresinya adalah menentukan huruf P kecil atau ya, atau P yang diikuti dengan H ya. Kemudian tutup kurung ya, mengakhiri kelompok pilihan. Kemudian huruf E, huruf kecil E, huruf kecil N. Kemudian tanda dolar adalah menentukan akhir dari string yang dicari ya. Berarti nanti bisa Stephen ya pakai ST, S-nya besar, TEVEN, atau Stephen pakai PH gitu ya. Jadi nanti bisa first name-nya yang nanti S besar ya, Stephen pakai V EN atau Stephen pakai PHEN. Artinya seperti itu. Kalau di sini replace ya, replace berarti mengganti ya. Contoh ini mencari huruf H diikuti dengan vokal apapun dan menggantikannya dengan tanda bintang. Select last name, reject like last name. Ya. Diawali dengan huruf H besar. Ya.
Kelompok ekspresinya adalah H, A, E, I, O, A, E. Bisa dimatikan untuk mic-nya. Ya, makasih. A, E, I, O, U ya. Nanti akan diganti dengan tanda bintang. Ada huruf A-nya ya. Kalau ada huruf A, H di awal, kemudian huruf berikutnya A atau E kecil atau I kecil atau O kecil atau O kecil, maka nanti otomatis diganti dengan bintang 2. Misalnya di sini last name-nya adalah Hersten, maka nanti akan diganti bintang 2, jadi HA-nya hilang. Ya. Kalau ini HI-nya hilang. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau replace berarti mengganti. Ya. Kalau count berarti menghitung. Ya. Di sini select country name, rejects count, ya, country name AB, ya. Jadi ini adalah nama negara, gitu ya, yang mengandung AB. Ini Republic of Zimbabwe, ya. Di sini ada AB. Arab juga ada, ya. Di sini ada AB, ya. Di sini juga ada. Ya. Nanti bisa dicoba kalau AB-nya 2, nanti akan tampil 2, ya. Jadi untuk menghitung. Ekspresi reguler di constraint check. Ekspresi reguler juga dapat digunakan sebagai bagian dari kode aplikasi untuk memastikan bahwa hanya data yang valid yang disimpan dalam database. Ya. Dimungkinkan untuk masukkan panggilan ke fungsi, ya, ekspresi reguler, misalnya di constraint check. Contoh di sini ya, alter tabel employee add constraint, ya, kita nambahkan suatu constraint, email addr check, ya. Nah, regular ekspresinya adalah email, ya, itu harus ada add-nya. Ya. Ini memastikan bahwa semua alamat email menyertakan tanda add. Gitu ya. Kalau tidak ada tanda add-nya, maka nanti akan ditolak, tidak bisa disimpan. Ya. Contoh berikutnya, ya, misalnya email varchar to check reject like email. Nanti ada di sini ada memiliki salah satu atau lebih karakter, kemudian add diikuti dengan tanda titik, ya, diikuti dengan satu karakter atau lebih. Jadi titik plus ya berarti satu karakter atau lebih, kemudian add, simbol add, ya, kemudian backslash titik, ya, sebuah titik di sini garis miring terbalik adalah karakter escape, ya. Jadi Anda bisa menambahkan constraint check untuk suatu kolom, dalam hal ini email, ya, untuk validasi supaya emailnya sesuai dengan format di ekspresi reguler ini, gitu ya. Saya kira itu untuk ekspresi reguler, ya. Sebagai tambahan untuk Anda bisa membuat constraint, ya, dengan menggunakan ekspresi reguler.
Ekspresi reguler memiliki fungsi yang persis seperti tidak lebih dan tidak kurang. Maksudnya apa ya? Ya, coba kita true aja ya. Tapi kayaknya false. Tidak lebih dan tidak atau tidak false ya. Tanda kurung digunakan untuk mengidentifikasi subekspresi dalam ekspresi ya. Kita true aja. Jawabnya false semua ya. Kita ulangi. Hanya subekspresi saja berarti ya. Ya. Sudah selesai ya di materi yang di bab 17. Sudah jam 9 lebih ya. Ini sebetulnya masih ada satu materi di bab 17. Kalau di bab berikutnya kan pengujian ya. Dan juga gimana kalau dilanjutkan satu materi lagi? Kira-kira sanggup tidak? Gimana? Ini kalau tadi yang ini DCL ya, data control language ya. Sedangkan ini adalah TCL ya, transaction control language. Ya. Gimana? Kita lanjutkan. Kita coba lihat dulu ya, berapa banyak atau tidak. Bab 18. Ada 33. Anda ujian tanggal berapa yang untuk apa? Sistem basis data dasar atau sistem basis data tanggal berapa? Halo? Dari 1B tanggal 24, Pak. Tanggal 24. Kalau yang 1C, D, dan E tanggal berapa? Harusnya sama ya? Sama, Pak. Tanggal 24 ya? Iya, Pak. Iya. Atau mungkin kalau Anda menghendaki, ya, mungkin kan sehari Anda ujiannya 1 ya. Artinya biar nanti lebih jelas, kalau Anda misalnya menghendaki minggu depan masih ada materi, ya nanti saya jelaskan ya. Artinya nanti untuk ujiannya kita menggunakan ujian online gitu ya, ujian online yang di sini ya, di final exam-nya. Jadi nanti rencana saya seperti itu. Gimana? Apakah kita jelaskan di minggu depan? Artinya setelah Anda selesai ujian, nanti saya tambahkan penjelasan biar tidak terlalu terburu-buru maksud saya. Kalau perlu tadi yang sekuen dan sinonim, kita jelaskan lagi biar nanti Anda Anda lebih jelas lagi gitu ya. Kira-kira bagaimana? Setuju ada tambahan mungkin 1 kali pertemuan di minggu depan supaya nanti Anda lebih siap di final exam-nya. Kira-kira bagaimana?
Kalau saat ini mungkin Anda terlalu terburu-buru, malah enggak begitu jelas gitu ya. Rata-rata ujian jam berapa di jadwal? Dari kan hanya sekali ya sehari ya. Sehari hanya sekali, kemudian nah setelah ujian itu kan saya berikan penjelasan tentang tadi materi untuk TCL ini ya, untuk Transaction Control Language, ya bagaimana Anda mengontrol transaksi data, dan juga tadi mungkin untuk materi sequen, sinonim, ya akan kita jelaskan lebih lanjut. Kira-kira bagaimana? Halo? Saya pribadi nggak apa-apa, Pak. Yang lain gimana monggo? Atau enggak voting aja nggak apa-apa, Pak. Ya silakan, artinya biar lebih siap untuk final exam-nya gitu ya. Barangkali nanti di situ juga kita bisa bahas bagian-bagian materi mana yang kira-kira Anda belum jelas gitu ya, tentang apa gitu ya. Yang jelas berarti final exam-nya mulai dari bab 11 ya. Bab 11 setelah kemarin Anda sampai bab 10 untuk midterm exam ya. Jadi untuk final exam dari bab 11 sampai bab terakhir ya. Dan yang substansi tentunya adalah sampai bab 18 itu tadi ya. Ya, untuk voting nanti diselenggarakan terpisah saja karena ini Zoom-nya basic ya, tidak bisa voting. Sehingga Anda nanti diskusi saja, nanti ketua kelas nanti melaporkan ke saya kira-kira minggu depan, tentunya ya sebelum tanggal 24 ya. Minggu depan tanggal berapa, Anda yang jelas jangan hari Senin ya. Hari Senin saya ada acara di luar kota ya, selain hari Senin ya. Selain hari Senin artinya Senin dan Selasa ya. 18 sampai 21 silahkan ya. 18 sampai 21 silahkan kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan yang lebih dari materi di bab 18 dan juga di bab 16 tadi ya. Atau di bab lain yang Anda belum paham ya. Saya kira gitu ya, Mas dan Mbak semuanya. Silakan didiskusikan dengan teman-teman yang lain supaya nanti tanggal 24 Anda lebih siap untuk ujian akhir semesternya. Karena ujian akhir semester yang kita gunakan adalah menggunakan materi yang ada di Oracle ini ya. Saya kira begitu ya. Untuk pertemuan hari ini silahkan didiskusikan, nanti saya dikabari ya. Ada pertanyaan silahkan. Kalau cukup bisa di capture, silahkan dari 1E dulu. 1E bisa on cam. Satu, dua, tiga.
Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas, Mbak semuanya. Berikutnya kelas 1D, silahkan. Silahkan, siapa yang memimpin 1D? Ayo, cepetan salah satu. 1D on cam ya. 1, Silahkan Mbak Farah. 2, 3. Ya, terima kasih Mbak Farah dan teman yang lain. Langsung 1C, silahkan. Pak Tiara masih setia dengan kupu-kupunya, ya. Yo, silakan siapa yang memimpin? Mas Ahmad ini kok terbalik gimana nih? Ya. Kelas 1 saya screenshot dalam 1, 2, 3. Ya, Pak, terima kasih terima kasih. Mas Nur Muhammad. Ya. Berikutnya 1B, silahkan. Untuk kelas T1B bisa untuk on cam. Ayo on cam. Oke, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, Terima kasih terima Mas kasih. Fikri dan teman-teman semuanya. Oke, saya tunggu nanti diskusinya ya untuk tambahan materi minggu depan ya. Artinya selain tambahan materi, jika silahkan nanti Anda bertanya di bagian mana yang Anda belum jelas gitu ya. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat untuk ujian akhir semester ya, mulai tanggal 16 ya. Semoga nanti diberikan kemudahan dan sukses semuanya mendapatkan hasil yang terbaik ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sama-sama tetap jaga